Shalom, berjumpa kembali. Saudara, memasuki video yang ke-8 dari pelajaran karaktermu seperti ini yang aku suka, yang Tuhan suka. Kita akan mencermati judul kecilnya, jangan sombong, hidup harus rendah hati. Saudara, kita menyaksikan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6, Amsal pasal yang ke-6. Saya bacakan ayat 16 sampai dengan ke-19. Demikian bunyi firman-Nya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara, kita akan mencermati ayat 16 dan 17. Dia tidak suka saudara dan saya hidup penuh dengan kesombongan. Kenapa? Karena sombong adalah salah satu dosa yang besar bagi Tuhan, karena itu menimbulkan kekejian di dalam hati Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sombong itu bisa meremehkan orang lain. Orang yang sombong bisa melupakan Tuhannya, karena dia merasa apa yang hari ini dia sudah capai itu berasal dari kekuatannya dia. Itu berasal dari dia punya kehebatan. Itu berasal dari karena dia punya kegigihan, bukan karena Tuhan memberkati dia. Oleh karena itu, kita akan melihat contoh-contoh daripada firman Tuhan, supaya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang jelas buat saudara dan saya. Kita membaca Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14, yang demikian bunyi firman-Nya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, lewat bacaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan, kita mengambil sebuah kesimpulan. Ada 2 orang, yang satunya menyombongkan diri atas apa yang dia sudah bisa lakukan, dan dia menuding orang lain itu adalah orang yang salah, orang yang tidak baik perilakunya, dan dia mengucap syukur bahwa aku tidak sama seperti orang lain itu. Bahkan dia menunjuk kepada pemungut cukai itu bahwa aku tidak sama dengan orang ini, dengan pemungut cukai ini. Aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan orang jahat, bahkan aku membayar persepuluhan dari semua apa yang aku hasilkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun
Justru pemungut cukai yang tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia berdoa kepada Tuhan, menatap kepada langit saja dia tidak berani, dia menundukkan kepalanya, dia merendahkan dirinya dan memukul dadanya, dan dia berkata, "Ya Tuhan, aku adalah orang yang berdosa," dan lain sebagainya di dalam pengakuannya yang penuh dengan kerendahan hati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ternyata orang Farisi itu bukanlah orang yang dibenarkan, tetapi pemungut cukai yang dengan kerendahan hati mengakui segala dosa, cacat celah, dan kelemahannya. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena dia datang kepada Tuhan menunjukkan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati. Sedangkan orang Farisi ini, dia datang kepada Tuhan penuh dengan kesombongan, penuh dengan kecongkaan dan lain sebagainya. Bahkan dia sempat menunjuk kepada pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hati-hati jika engkau punya sikap yang sombong, maka Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan suka saudara dan saya memiliki kerendahan hati, karena lewat kerendahan hati itulah kita baru bisa mengakui bahwa apapun yang hari ini boleh ada di dalam hidupku, apapun yang hari ini boleh aku capai sekarang ini tadi, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena perjuanganku yang gigih, bukan karena kepandaianku, tapi semuanya semata-mata Tuhan memberkati apa yang sedang aku kerjakan, hingga aku diberkati oleh Tuhan boleh berhasil. Saudara, yang namanya Daud saja, yang Tuhan berkenan kepada Daud, yang namanya Daud yang diurapi oleh Roh Kudus, suatu hari kelak Daud pun bisa tergelincir di dalam dosa sebuah kesombongan. Namun Daud yang Tuhan berkenan adalah Daud yang istimewa. Daud bukanlah orang yang begitu ditegur kemudian dia reaktif dan dia menolak teguran itu tadi, tetapi dia merenungkan jika teguran itu benar, maka Daud akan mengakui dosa dan kesalahannya dia. Saudara, kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal 21, 1 Tawarikh pasal 21. Saya bacakan ayat 9 sampai 14 dulu, nanti kita loncat ke ayat 17. 1 Tawarikh 21 ayat 9 sampai 14, demikian bunyi firman-Nya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, yaitu nabi yang bertugas pada zamannya Daud berkuasa. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Saudara, peristiwa ini apa sesungguhnya sehingga Tuhan marah kepada Daud? Daud dengan segala kesuksesannya, Daud dengan segala kemuliaannya yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Daud telah membuat Daud lupa. Walaupun Daud adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Hati-hati saudara, Anda dan saya juga bisa berbuat dosa. Tidak ada orang yang bisa bebas dari dosa jika dia tidak benar-benar bersandar dan berharap kepada Allah Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi yang terjadi di dalam Daud ketika dia
Di atas puncak kejayaannya, Daud berkata kepada panglima perangnya. Ya, saudara, kalau saudara nanti lihat dan baca mulai ayat 1, saudara nanti akan tahu. Dia perintahkan panglima perangnya, Yoab diperintahkan untuk menghitung seluruh pasukan tempur saya ini jumlahnya berapa. Ya, dari ujung sampai ke ujung suruh menghitung pasukan tempur tentaranya Daud itu jumlahnya berapa. Saudara, oleh karena dihitung itulah sepertinya Daud ingin berkata di dalam hatinya tanpa sadar di dalam tanda kutip bahwa dia ingin berkata bahwa semua kemenangan demi kemenangan dan lain sebagainya oleh karena apa? Aku punya tentara yang jumlahnya besar. Aku punya tentara yang tangguh. Aku punya peralatan perang yang luar biasa dan lain sebagainya. Itulah yang sebetulnya yang Tuhan lihat dan mendatangkan kedukaan di hati Tuhan. Tuhan marah kepada Daud, sedangkan Tuhan ingin sampaikan kepada Daud, kemenangan demi kemenangan kamu terhadap para musuhmu Daud bukanlah karena kamu hebat, bukanlah kamu punya tentara yang jumlahnya banyak, bukanlah kamu punya tentara yang tangguh dan lain sebagainya, tetapi kemenangan demi kemenangan oleh karena aku berperang untuk kamu. Nah saudara, ketika Daud ditegur oleh karena dia jatuh di dalam dosa kesombongan, Daud adalah orang yang konsekuen. Daud adalah orang yang gentleman. Konsekuen, kalau salah, dosa tak bayar. Dosa saya tanggung. Saudara, kalau Daud aja salah, dia berdosa, dia harus bayar harga. Demikian juga kepada saudara dan saya. Apalagi kita tidak sebanding dengan Daud. Dosa yang kita perbuat, kita juga harus bayar. Daud juga adalah seorang yang gentleman. Ketika dia ditegur oleh Nabi Gad sebagai utusan Tuhan untuk menegur Daud, maka Daud berkata, sungguh sedih hatiku. Kenapa? Karena dia tidak mengira apa yang dia perbuat telah mendatangkan murka Tuhan, telah menjadikan hati Tuhan bersedih karena perbuatannya dia. Dan dia ketika dihadapkan dengan pilihan hukuman, dan Gad menanti, apa yang kamu pilih? Daud tahu bahwa Tuhan belas kasih sayangnya itu besar. Oleh karena itu dia memilih, jika aku salah, aku berdosa, aku kepingin jatuh di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena aku tahu kasih sayangnya Tuhan kepadaku, kepada umat manusia yang mau mengakui dosa-dosanya itu begitu besar. Aku tidak kepingin aku jatuh ke dalam tangan manusia, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ayat 14, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Oleh karena itu, saudara, hati-hati jika engkau sebagai pemimpin, jika engkau sebagai kepala rumah tangga, jangan pernah kamu punya karakter dengan hidup penuh dengan kesombongan dan tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu, segala sesuatu keberhasilan yang hari ini kau nikmati, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Jangan hadirkan murka Allah yang akibatnya menimpa kepada kaum keluargamu sendiri, atau rakyatmu, atau anak buahmu, karena hukum Tuhan. Raja yang salah, rakyatnya yang menderita. Orang tua salah, anak cucunya yang menderita. Hati-hati saudara. Namun apa yang terjadi, Daud tetaplah adalah orang yang punya karakter sesungguhnya. Hatinya adalah rendah hati. Oleh karena itu dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Daud adalah orang yang gentleman. Tuhan yang berbuatkan aku, harusnya Tuhan menghukum aku dan keluargaku, tetapi kenapa harus rakyatku ini yang menderita? Namun hukum Tuhan adalah hukum yang tidak bisa kita tawar. Itulah hukumannya Tuhan. Kalau raja salah, rakyatnya menderita. Kalau orang tua salah, maka anak-anaknya yang menderita. Dan hari ini kita ngelihat COVID-19, semua dunia
dihantam oleh tulah Allah ini tadi. Kenapa? Karena mungkin dalam tanda kutip Tuhan muak kepada manusia sak jagat ini tadi, oleh karena banyak orang-orang di dunia ini, mereka-mereka yang menjalankan pemerintahan dan lain sebagainya, kelompok-kelompok tertentu dan lain sebagainya, yang melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga mengakibatkan rakyat daripada negara-negara tertentu itulah yang menderita akibat kesalahan para pemimpin mereka. Dan pada zaman sekarang yang disebut pemimpin bukanlah hanya seorang presiden semata-mata, tetapi adalah sekelompok orang yang ikut mengendalikan jalannya pemerintahan, jalannya negara mau mengarah kepada arah yang mana, itu ditentukan bukan cuma satu orang, bukan cuma ratusan orang, bukan cuma ribuan orang, tetapi ada banyak orang yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan daripada sebuah negara. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah engkau mempunyai hati yang sombong. Hidup harus dengan rendah hati, hidup harus saling mengasihi, hidup harus selalu mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupku itu semua karena berkat daripada Tuhan. Shalom, nantikan video saya bagian yang lain pada program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.